Selama ini mungkin kamu memilih menahan kata, menelan luka, membiarkan orang lain salah paham, membiarkan mereka menyusun cerita tentangmu dengan lidah yang tidak pernah tahu betapa panjang malam yang sudah kamu lewati. Kamu tidak selalu melawan. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu tidak punya jawaban, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Dan dengarkan baik-baik, jiwa terpilih. Ketika waktu itu tiba, suaramu tidak lagi keluar sebagai bunyi biasa. Ucapanmu akan membawa getaran pengalaman. Kata-katamu tidak lagi sekadar kalimat yang lewat di udara. Luka yang telah disucikan, kesabaran yang telah matang, dan wibawa batin yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Itulah sebabnya, ketika kamu bicara, mereka terdiam. Bukan karena kamu ingin terlihat paling benar, bukan karena kamu berteriak, bukan karena kamu memaksa. Mereka diam karena suara yang keluar darimu membawa sesuatu yang tidak mereka miliki, kedalaman. Ada orang yang banyak bicara karena ingin menang. Ada orang yang keras bicara karena takut kalah. Kamu tidak perlu mengangkat nada untuk membuktikan kuasa. Kamu cukup membuka mulut pada saat yang tepat. Ada orang yang memotong pembicaraan karena tidak sanggup mendengar kebenaran. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak perlu memenuhi ruangan dengan kebisingan. Dan suasana berubah. Udara menjadi berat. Mata mereka mulai menunduk. Yang tadinya merasa paling berani, mendadak kehilangan kalimat. Yang tadinya siap membantah, tiba-tiba menelan kata. Yang tadinya meremehkanmu, mulai sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah selesai bertaruh dengan dirinya sendiri. Jangan lewatkan pesan ini, karena mungkin inilah yang selama ini sedang terjadi dalam hidupmu. Kamu merasa hanya lelah menjelaskan diri, padahal sebenarnya kamu sedang naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kamu merasa perubahan itu kecil, padahal semesta sedang mengangkat martabat suaramu. Kamu merasa hanya sedang belajar lebih tenang, padahal langit sedang menaruh bobot pada setiap ucapanmu. Jika pesan ini terasa menusuk ke bagian terdalam hatimu, jangan abaikan. Tekan tanda suka agar energi baik dari pesan ini tersebar lebih jauh. Aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan komentar dengan kalimat, "Aku siap berbicara dengan cahaya batin." Bagikan video ini kepada seseorang yang selama ini terlalu sering diam, bukan karena tidak mampu bicara, tetapi karena sedang menunggu waktunya dipanggil oleh keberanian. Bagian 1. Suaramu menjadi berat karena kamu pernah diam terlalu lama. Jiwa terpilih, tidak semua suara memiliki bobot. Banyak orang berbicara setiap hari, tetapi ucapannya jatuh seperti daun kering yang tidak meninggalkan jejak. Mereka berkata-kata, tetapi tidak mengguncang hati. Mereka menyampaikan pendapat, tetapi tidak mengubah suasana. Mereka berdebat, tetapi hanya menambah bising. Sebab suara yang benar-benar kuat tidak lahir dari lidah yang aktif, melainkan dari jiwa yang telah melewati banyak hal dalam diam. Kamu mungkin pernah berada di titik ketika ingin sekali menjelaskan semuanya. Kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Kamu ingin membela dirimu dari penilaian yang tidak adil. Kamu ingin membuka seluruh cerita agar mereka tahu bahwa kamu tidak pernah berniat buruk. Tetapi sesuatu di dalam dirimu menahan. Ada bisikan lembut yang berkata, belum waktunya. Maka kamu memilih diam. Kamu membiarkan kesalahpahaman berdiri sebentar. Kamu membiarkan mereka merasa menang sebentar. Kamu membiarkan orang-orang yang hanya melihat permukaan menyimpulkan hidupmu sesuka mereka. Namun diam yang kamu jalani bukan diam kosong. Diam itu seperti gua batin tempat suaramu ditempa. Di dalamnya, kamu belajar membedakan antara kata yang perlu diucapkan dan kata yang hanya lahir dari luka. Kamu belajar mengenali mana pembelaan diri yang datang dari kebenaran, dan mana pembelaan diri yang muncul dari ego yang merasa tersinggung. Kamu belajar menahan reaksi pertama, karena kamu tahu reaksi pertama seringkali bukan suara kebijaksanaan, melainkan suara luka yang belum sembuh. Itulah sebabnya sekarang, ketika kamu berbicara, ucapanmu terasa berbeda.
Orang-orang bisa merasakannya meskipun mereka tidak mampu menjelaskannya. Ada ketenangan yang tajam di balik kalimatmu. Ada luka yang sudah berubah menjadi pelajaran. Ada air mata yang sudah menjadi kejernihan. Ada penolakan yang sudah berubah menjadi martabat. Dan ketika semua itu menyatu dalam suaramu, kata-katamu tidak lagi terdengar seperti pendapat biasa. Kata-katamu terdengar seperti keputusan batin. Mereka yang dulu terbiasa menganggapmu mudah ditekan mulai merasakan perubahan itu. Dulu, mereka mungkin bisa memancing emosimu. Dulu, mereka bisa membuatmu bingung dengan kata-kata berputar. Dulu, mereka bisa membuatmu meminta maaf bahkan ketika kamu tidak bersalah. Tetapi sekarang, tidak lagi. Sekarang ada pagar halus di sekitar jiwamu. Ada ketegasan yang tidak kasar. Ada keberanian yang tidak ribut. Ada wibawa yang tidak meminta pengakuan. Saat kamu bicara, mereka langsung diam bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu tidak lagi dapat digoyahkan oleh permainan lama. Kamu tidak lagi menjelaskan dengan panik. Kamu tidak lagi memohon untuk dipahami oleh orang yang memang datang hanya untuk menyalahkan. Kamu tidak lagi membiarkan suaramu dipakai untuk membuktikan nilai diri kepada mereka yang sejak awal tidak berniat melihatmu secara utuh. Inilah makna spiritual pertama dari judul ini. Suaramu menjadi berat karena diam panjangmu bukan kekalahan, melainkan pendalaman. Kamu tidak kehilangan suara selama ini. Kamu sedang menyimpannya. Kamu tidak kalah dalam percakapan lama. Kamu sedang belajar memilih medan. Kamu tidak membiarkan orang lain menang atas dirimu. Kamu sedang menunggu sampai kata-katamu lahir bukan dari kemarahan, tetapi dari kesadaran. Dan ketika suara yang lahir dari kesadaran itu keluar, ruangan pun merasakan perubahan. Bahkan orang yang tidak menyukaimu bisa terdiam karena ada bagian dalam diri mereka yang mengenali kebenaran. Mereka mungkin mencoba mengganti topik, tetapi di dalam batin mereka ada sesuatu yang berhenti. Ada kesombongan yang retak. Ada niat membantah yang kehilangan tenaga. Jangan merasa bodoh karena dulu tidak langsung membalas. Jangan menganggap kesabaranmu sebagai kelemahan. Jiwa terpilih, jangan menyesali masa ketika kamu banyak diam. Banyak orang hanya memiliki suara, tetapi tidak memiliki kedalaman. Banyak orang bisa menjawab cepat, tetapi tidak bisa menjawab benar. Banyak orang bisa menang dalam debat kecil, tetapi kalah dalam pertumbuhan jiwa. Jangan gunakan untuk mempermalukan, walau kamu punya alasan. Jangan gunakan untuk membalas dendam, walau kamu pernah dilukai. Mulai hari ini, pahami bahwa suaramu adalah amanah. Jangan gunakan untuk menjatuhkan, walau kamu mampu. Karena suara jiwa terpilih bukan suara yang ingin menguasai orang lain, tetapi suara yang mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Bagian 2. Mereka terdiam karena kamu tidak lagi berbicara dari luka, melainkan dari kesadaran. Ada perbedaan besar antara bicara karena terluka dan bicara karena sadar. Bicara karena terluka seringkali terburu-buru, panas, ingin segera membuktikan, ingin segera menang, ingin segera membuat orang lain merasa bersalah. Tetapi bicara karena sadar datang dengan napas yang panjang. Ia tidak tergesa. Ia tidak meledak, ia tidak memohon, ia tidak takut kehilangan panggung. Ia datang seperti matahari pagi yang tidak perlu meminta izin untuk menerangi. Dulu, mungkin ucapanmu sering dicampuri rasa sakit. Saat seseorang menyindir, kamu merasa harus langsung menjawab. Saat seseorang meremehkan, kamu merasa harus segera menunjukkan bahwa kamu juga punya nilai. Saat seseorang memutarbalikkan kenyataan, kamu merasa wajib membongkar semuanya saat itu juga. Itu manusiawi. Luka memang ingin didengar. Luka memang ingin dibela. Luka memang ingin mengatakan, aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tetapi, perjalanan batinmu mengubah cara itu. Semesta mengajarimu bahwa tidak semua tuduhan perlu dijawab saat itu juga. Tidak semua serangan perlu ditangkis dengan serangan. Tidak semua orang yang memancingmu pantas mendapatkan energimu.
Kadang kemenangan terbesar bukan terletak pada kalimat paling tajam, tetapi pada kemampuan memilih kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan waktu mempermalukan kebohongan tanpa bantuanmu. Sekarang, ketika kamu berbicara, kamu tidak lagi berbicara untuk membuktikan bahwa kamu benar. Kamu berbicara karena kebenaran memang perlu diberi bentuk. Kamu tidak lagi bicara agar mereka mencintaimu. Kamu bicara agar batasmu dihormati. Kamu tidak lagi bicara agar semua orang setuju. Kamu bicara agar dirimu tidak mengkhianati nurani sendiri. Inilah yang membuat mereka diam. Mereka terbiasa menghadapi orang yang mudah tersulut. Mereka terbiasa memainkan emosi orang lain. Mereka terbiasa membuat seseorang merasa kecil, lalu menikmati kebingungan yang muncul setelahnya. Tetapi ketika mereka mencoba cara lama itu padamu, mereka tidak menemukan pintu masuk. Mereka melempar sindiran, tetapi kamu tidak roboh. Mereka meninggikan suara, tetapi kamu tidak kehilangan pusat. Mereka membawa drama, tetapi kamu tidak ikut menari dalam api yang mereka nyalakan. Jiwa terpilih, jangan takut pada ketenanganmu. Ada orang yang akan mengira kamu berubah menjadi dingin. Ada yang akan menuduhmu sombong hanya karena kamu tidak lagi mudah dimanfaatkan. Ketika kamu berbicara dari kesadaran, kamu tidak lagi menjadikan orang lain sebagai hakim atas nilai dirimu. Tidak semua orang yang kehilangan akses kepadamu akan memahami bahwa kamu sedang menyelamatkan dirimu. Kamu berhenti mengukur kebenaranmu dari tepuk tangan mereka. Kamu berhenti menjelaskan hidupmu kepada orang yang bahkan tidak sanggup jujur pada dirinya sendiri. Kamu berhenti menunggu validasi dari mulut yang pernah merendahkanmu. Dan di titik itulah suaramu menjadi pintu. Pintu bagi martabat, pintu bagi kedewasaan, pintu bagi takdir baru. Karena seseorang yang bisa berbicara tanpa dikendalikan luka, mereka diam karena mereka tidak menemukan celah untuk menyeretmu kembali ke versi dirimu yang dulu. Mereka diam karena di hadapan suara yang sadar, kebohongan kehilangan sayapnya, manipulasi kehilangan bentuknya, kesombongan kehilangan kursinya. Maka jagalah kesadaran itu. Jangan biarkan ucapanmu kembali menjadi pisau yang digerakkan luka. Jangan biarkan satu provokasi membuatmu jatuh ke pola lama. Ingat, suaramu sekarang bukan hanya milikmu. Setiap kali kamu berbicara dengan jernih, kamu sedang memberitahu kehidupan bahwa kamu sudah siap menerima level baru. Suaramu adalah cermin dari proses panjang yang sudah kamu lalui. Level di mana kata-katamu tidak lagi menjadi reaksi, tetapi menjadi arah. Bagian 3. Cara bicaramu membuka topeng. Mereka tanpa perlu menuduh. Ada jenis kebenaran yang tidak perlu berteriak. Ia cukup diucapkan dengan tenang, lalu topeng-topeng mulai jatuh sendiri. Inilah kekuatan yang sedang tumbuh dalam dirimu, jiwa terpilih. Cara bicaramu tidak lagi sibuk menunjuk siapa yang salah. Cara bicaramu tidak lagi mengejar orang untuk mengaku. Cara bicaramu tidak lagi memaksa mereka membuka rahasia. Namun anehnya, ketika kamu berbicara, sesuatu dalam diri mereka menjadi gelisah. Mereka mendadak hati-hati. Mereka mendadak kehilangan keluasan dalam berpura-pura. Mereka mendadak tidak bisa lagi memainkan wajah lama dengan nyaman. Mengapa begitu? Karena suara yang lahir dari kejernihan membawa cahaya. Dan cahaya tidak perlu menuduh gelap untuk membuat gelap terlihat. Cahaya cukup hadir. Saat kamu bicara dengan jujur, rapi dan tenang, orang-orang yang selama ini memanipulasi keadaan mulai merasa tidak aman. Bukan karena kamu mengancam mereka, tetapi karena keberadaanmu sendiri mulai mengganggu sandiwara mereka. Dulu, mungkin kamu sering bingung menghadapi orang-orang yang pandai membalikan cerita. Mereka bisa membuat dirinya tampak sebagai korban, padahal mereka yang melukai. Mereka bisa membuatmu tampak berlebihan, padahal kamu hanya sedang jujur tentang rasa sakitmu. Mereka bisa berbicara manis di depan orang lain, tetapi berbeda saat tidak ada saksi. Kamu pernah dibuat ragu pada ingatanmu sendiri.
Kamu pernah bertanya-tanya apakah kamu terlalu sensitif, terlalu sulit, terlalu banyak menuntut. Padahal sebenarnya, kamu sedang berada di sekitar orang yang ingin memadamkan kepekaanmu agar mereka tetap bisa mengendalikan suasana. Tetapi proses panjangmu mengubah semuanya. Kamu mulai belajar membaca pola, bukan hanya kata. Kamu mulai mendengar nada, bukan hanya kalimat. Kamu mulai memperhatikan tindakan, bukan hanya janji. Dan ketika kamu akhirnya berbicara, kamu tidak lagi berbicara dari kebingungan, kamu berbicara dari pengamatan. Kamu tidak asal menuduh. Kamu menyusun kebenaran dengan tenang. Kamu tidak menggertak. Kamu menyebut hal-hal yang nyata. Kamu tidak menyerang karakter mereka. Kamu menunjukkan pola yang selama ini mereka sembunyikan. Itulah yang membuat mereka terdiam. Sebab orang yang terbiasa bermain dengan kabut akan kesulitan saat seseorang membawa peta. Orang yang terbiasa mengacaukan cerita akan panik saat seseorang menyebut kejadian dengan jelas. Orang yang terbiasa menyembunyikan niat di balik kata manis akan kehilangan panggung saat seseorang menanyakan inti dengan tenang. Kamu mungkin hanya berkata, "Aku mengerti maksudmu," tetapi tindakanmu tidak sejalan dengan ucapanmu. Kalimat itu sederhana, tetapi bisa mengguncang orang yang hidup dari kepura-puraan. Maka jangan heran jika cara bicaramu mulai membuat mereka tidak nyaman. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu tidak lagi bisa dibutakan. Banyak orang bisa berkata tajam, tetapi sedikit yang bisa berkata benar tanpa menjadi kejam. Bukan karena kamu ingin mempermalukan, tetapi karena mereka tidak lagi bisa menyembunyikan pola lama di depan kesadaranmu. Bukan karena kamu berubah menjadi keras, tetapi karena kamu akhirnya berhenti menjadi tempat orang lain meletakkan kebohongan mereka. Semesta sedang mengajarimu satu hal besar. Kebenaran tidak selalu perlu diledakkan. Kadang kebenaran cukup diucapkan dengan mata yang tidak takut, napas yang stabil, dan hati yang tidak lagi meminta izin untuk dihormati. Ketika itu terjadi, topeng jatuh bukan karena kamu menariknya, tetapi karena cahaya dari suaramu membuat topeng itu tidak punya tempat untuk bertahan. Dan ketika mereka diam, jangan buru-buru merasa bersalah. Diam mereka bukan tanda kamu berlebihan. Diam mereka bisa jadi tanda bahwa kata-katamu mengenai pusat yang selama ini mereka sembunyikan. Tetaplah lembut, tetapi jangan menyerahkan batasmu. Tetaplah penuh kasih, tetapi jangan membiarkan kasih berubah menjadi kebodohan yang mengizinkan luka berulang. Tetaplah rendah hati, tetapi jangan mundur dari kebenaran. Bagian 4. Suaramu menjadi gerbang perubahan takdir, karena kamu berani menyatakan batas. Tidak ada perubahan takdir yang besar tanpa keberanian menyatakan batas. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi masih membiarkan suara mereka dikubur oleh rasa takut. Inilah mengapa sekali kamu bicara, mereka langsung diam, karena mereka tidak menyangka kamu mampu menyatakan batas dengan setenang itu. Mereka mungkin dulu mengira kamu akan selalu mengalah. Mereka pikir kamu akan terus memaklumi. Mereka merasa selama ini mereka tahu tombol mana yang harus ditekan untuk membuatmu mundur. Tetapi saat kamu berkata dengan jelas, tanpa gemetar, tanpa meminta maaf berlebihan, tanpa drama, mereka sadar bahwa sesuatu dalam dirimu sudah berubah secara permanen. Batas yang kamu ucapkan bukan sekadar kalimat. Ia adalah penanda takdir, ia adalah garis di tanah batinmu yang berkata, "Mulai sekarang aku tidak lagi tinggal di tempat yang mematikan cahayaku." Ia adalah keputusan halus, namun besar yang membuat energi hidupmu berhenti bocor ke arah yang salah. Ia adalah pintu yang menutup untuk orang-orang yang hanya datang membawa kekacauan, agar pintu lain bisa terbuka bagi orang-orang, peluang, dan keadaan yang lebih selaras dengan pertumbuhanmu. Banyak orang takut menyatakan batas karena khawatir akan kehilangan. Tetapi jiwa terpilih harus mengerti, tidak semua kehilangan adalah hukuman. Ada kehilangan yang sebenarnya pembebasan. Ada hubungan yang jika pergi justru membuat napasmu kembali.
Ada lingkungan yang jika menjauh justru membuat doamu lebih jernih. Ada orang yang jika tidak lagi memiliki akses ke hidupmu justru membuat jalanmu lebih terang. Kadang, yang kamu sebut kehilangan adalah cara semesta mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih layak. Maka, ketika kamu berbicara, jangan hanya berpikir bahwa kamu sedang menjawab seseorang. Lihat lebih dalam. Kamu sedang menandatangani perjanjian baru dengan dirimu sendiri. Kamu sedang mengatakan kepada hidup bahwa kamu tidak akan lagi membiarkan dirimu diperkecil. Kamu sedang memberitahu masa depan bahwa kamu siap menerima kehidupan yang lebih sehat, lebih luas, lebih sejajar dengan martabatmu. Dan mereka terdiam karena batas yang keluar dari mulutmu membuat mereka kehilangan akses lama. Mereka terdiam karena kuasa kecil yang selama ini mereka punya atas reaksimu mendadak runtuh. Mereka terdiam karena mereka sadar kamu tidak lagi bisa dibeli dengan rasa iba. Tidak lagi bisa dilunakkan dengan janji kosong. Tidak lagi bisa dipanggil kembali hanya dengan kata-kata manis yang tidak berubah menjadi tindakan. Jiwa terpilih, jangan takut pada keheningan setelah kamu menyatakan batas. Keheningan itu bukan kekosongan. Keheningan itu adalah ruang sakral tempat takdirmu sedang bergeser. Mungkin setelah kamu bicara, ada orang yang menjauh. Mungkin ada yang tersinggung. Mungkin ada yang menuduhmu berubah. Biarkan. Tidak semua orang akan merayakan kebangkitanmu, terutama mereka yang mendapat keuntungan dari versi dirimu yang dulu. Tetaplah berdiri. Suaramu sedang menjadi gerbang. Dan setiap gerbang hanya bisa dilewati oleh orang yang berani meninggalkan sesuatu di belakang. Jika kamu ingin hidup baru, kamu harus berani mengucapkan batas baru. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus berhenti meminta izin untuk menjaga martabatmu. Jika kamu ingin takdirmu berubah, kamu harus mulai berbicara sebagai seseorang yang sudah percaya bahwa dirinya layak hidup tanpa terus-menerus dipatahkan. Bagian 5. Ketika kamu bicara, energi ruangan berubah, karena batinmu sudah tidak tunduk. Ada orang yang masuk ke ruangan dan langsung terasa berat karena membawa amarah. Ada orang yang masuk ke ruangan dan terasa bising meski belum berbicara karena membawa kegelisahan. Tetapi ada juga orang yang ketika hadir, ruangan menjadi hening, bukan karena takut, melainkan karena ada wibawa batin yang tidak terlihat namun terasa. Itulah jenis energi yang mulai tumbuh pada dirimu. Jiwa terpilih. Cara bicaramu membuat mereka terdiam karena batinmu sudah tidak tunduk pada tekanan yang dulu mengikatmu. Suaramu bukan hanya bunyi dari tenggorokan. Suaramu membawa keadaan jiwamu. Jika jiwamu masih penuh ketakutan, kata-katamu akan mencari perlindungan. Jika jiwamu masih penuh luka yang belum disadari, kata-katamu akan mencari pembalasan. Tetapi jika jiwamu sudah mulai pulang pada pusatnya, kata-katamu akan membawa keteguhan yang membuat energi sekitar berubah. Pernahkah kamu memperhatikan ada saat ketika kamu tidak mengatakan banyak hal, tetapi orang lain tiba-tiba lebih hati-hati? Ada saat ketika kamu hanya memandang dengan tenang, lalu seseorang yang tadinya ingin menyerang mulai menurunkan nada. Ada saat ketika kamu menyampaikan satu kalimat sederhana, tetapi suasana seolah berhenti sejenak. Itu bukan kebetulan kecil. Itu tanda bahwa batinmu mulai memancarkan keberadaan yang lebih kokoh. Dulu, mungkin energimu mudah ditarik keluar. Sedikit komentar membuatmu memikirkan diri semalaman. Sedikit penolakan membuatmu merasa tidak cukup. Sedikit perubahan sikap orang lain membuatmu bertanya-tanya apa salahmu. Kamu terlalu sering hidup dari luar ke dalam. Maksudnya, suasana hatimu ditentukan oleh perlakuan orang, nada bicara orang, penerimaan orang, penilaian orang. Tetapi sekarang, perlahan-lahan, kamu belajar hidup dari dalam ke luar. Kamu tidak lagi menjadikan dunia luar sebagai pusat. Kamu mulai berdiri di pusat batin sendiri. Ketika seseorang sudah berdiri di pusat batinnya, cara bicaranya berubah. Ia tidak lagi terdengar seperti orang yang meminta tempat.
Ia terdengar seperti orang yang sudah punya tempat di dalam dirinya. Ia tidak lagi berbicara dengan rasa takut ditinggalkan. Ia berbicara dengan kesadaran bahwa siapapun yang pergi karena kebenaran bukanlah kehilangan yang harus diratapi. Energi seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia tidak lagi berbicara dengan keinginan menyenangkan semua orang. Ia berbicara dengan keinginan tetap setia pada nurani. Orang bisa belajar kata-kata indah, tetapi tidak bisa memalsukan getaran seseorang yang sudah melewati luka. Orang bisa meniru gaya bicara tenang, tetapi tidak bisa memalsukan batin yang sudah damai. Memaafkan tanpa menjadi bodoh dan bangkit tanpa menjadi sombong. Maka ketika kamu bicara, ruangan berubah karena yang berbicara bukan hanya mulutmu. Kesabaranmu ikut berbicara, malam-malam panjangmu ikut berbicara. Keberanian yang kamu kumpulkan sedikit demi sedikit ikut berbicara. Doa-doa sunyi yang tidak diketahui siapapun ikut berbicara. Kekecewaan yang sudah kamu ubah menjadi pelajaran ikut berbicara. Kamu sudah naik, bukan dalam arti merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi dalam arti tidak lagi tinggal di kesadaran yang mudah dipermainkan. Jiwa terpilih, inilah salah satu kemenangan spiritual yang paling halus. Ketika kamu tidak perlu mengalahkan siapapun, tetapi kehadiranmu membuat keburukan tidak nyaman. Ketika kamu tidak perlu membuka aib siapapun, tetapi kepalsuan mulai kehilangan ruang. Ketika kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu kuat, tetapi orang-orang bisa merasakan bahwa kamu bukan lagi orang yang sama. Namun ingat, wibawa batin bukan untuk membuatmu merasa di atas orang lain. Wibawa batin diberikan agar kamu menjaga arah. Jangan gunakan energi kuatmu untuk mengintimidasi. Jangan gunakan ketenanganmu untuk merendahkan. Jangan gunakan kemampuan bicaramu untuk memenjarakan orang lain dalam rasa bersalah. Semakin besar pengaruh suaramu, semakin besar pula tanggung jawabmu untuk berbicara dengan bersih. Kamu dipanggil untuk menjadi terang, bukan api yang membakar sembarangan. Kamu dipanggil untuk membawa ketegasan, bukan kekejaman. Kamu dipanggil untuk membuat kebenaran terdengar, bukan untuk membuat semua orang tunduk kepadamu. Jika mereka diam setelah kamu bicara, biarkan diam itu menjadi ruang bagi mereka untuk bercermin, bukan panggung bagi egomu untuk merasa menang. Karena kemenangan sejati bukan ketika orang lain tidak mampu membantahmu. Kemenangan sejati adalah ketika kamu mampu berbicara tanpa kehilangan kemanusiaanmu. Kemenangan sejati adalah ketika suaramu kuat, tetapi hatimu tetap bening. Kemenangan sejati adalah ketika kehadiranmu membuat ruangan berubah, bukan karena rasa takut, tetapi karena kebenaran akhirnya memiliki tempat untuk berdiri. Bagian 6. Mereka tidak berani membantah. Karena kata-katamu menyentuh bagian yang selama ini mereka hindari. Ada kata-kata yang hanya menyentuh telinga. Ada kata-kata yang menyentuh pikiran. Tetapi ada kata-kata tertentu yang masuk lebih dalam, menembus pertahanan seseorang, lalu mengetuk ruang batin yang selama ini ia hindari. Ketika kamu berbicara dari kebenaran yang matang, kata-katamu bisa menjadi seperti itu. Mereka tidak hanya terdengar, mereka terasa. Jiwa terpilih, orang bisa membantah pendapat, orang bisa mematahkan argumen, orang bisa mencari celah dalam kalimat. Tetapi ketika sebuah ucapan menyentuh bagian dalam diri mereka yang sebenarnya sudah tahu kebenarannya, bantahan menjadi sulit keluar. Mulut mungkin ingin melawan, tetapi hati tahu. Ego mungkin ingin mempertahankan wajah, tetapi nurani mulai bergerak. Inilah alasan mereka terdiam ketika kamu bicara. Kamu mungkin tidak mengatakan sesuatu yang rumit. Kamu mungkin tidak memakai kalimat yang tinggi. Kamu mungkin tidak menyusun penjelasan panjang. Tetapi karena kata-katamu datang dari pengalaman yang nyata, ucapanmu membawa ketepatan yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu menyebut hal yang selama ini mereka sembunyikan di balik alasan. Kamu menyinggung pola yang selama ini mereka tutup dengan senyum. Kamu mengucapkan kenyataan yang selama ini mereka hindari karena jika diakui, mereka harus berubah.
dan tidak semua orang siap berubah. Ada orang yang lebih nyaman membantah daripada bercermin. Ada orang yang lebih suka menyalahkan keadaan daripada mengakui luka yang ia sebabkan. Ada orang yang lebih mudah menyebutmu berlebihan daripada menerima bahwa dirinya pernah tidak adil. Ketika kamu bicara, kamu tidak hanya menghadapi telinga mereka. Kamu sedang berhadapan dengan benteng-benteng batin yang dibangun dari kesombongan, rasa takut, dan kebiasaan lari dari tanggung jawab. Namun karena suaramu sekarang tidak lahir dari dendam, ia bisa menembus lebih jauh. Jika kamu berbicara hanya untuk melukai, mereka akan sibuk bertahan. Jika kamu berbicara hanya untuk menang, mereka akan sibuk mencari serangan balik. Tetapi ketika kamu berbicara dari kejernihan, ada bagian dari diri mereka yang tidak bisa sepenuhnya menolak. Mereka mungkin tetap diam karena gengsi. Mereka mungkin tetap tidak meminta maaf. Mereka mungkin tetap pura-pura tidak mengerti. Tetapi di dalam diri mereka, kata-katamu bekerja seperti gema. Gema itu tidak selalu langsung terlihat. Kadang setelah kamu berbicara, mereka tampak biasa saja. Mereka mungkin tertawa kecil, seolah tidak terkena apa-apa. Mereka mungkin pergi dengan wajah datar. Mereka mungkin mengalihkan pembicaraan. Tetapi nanti, ketika mereka sendirian, kalimatmu kembali. Saat malam sunyi, saat suasana sepi, saat tidak ada lagi orang yang bisa mereka jadikan penonton. Jiwa terpilih, inilah kekuatan ucapan yang telah disucikan oleh proses. Ia tidak selalu menghasilkan tepuk tangan. Ia tidak selalu membuat orang langsung mengaku. Ia tidak selalu membuat keadaan berubah seketika. Tetapi ia menanam sesuatu. Ia membuka retakan kecil di dinding kepalsuan. Ia memberi cahaya pada sudut yang gelap. Ia membuat orang yang mendengarnya tidak bisa sepenuhnya kembali menjadi orang yang sama. Karena itu, jangan meremehkan kata-katamu. Jangan mengira ucapanmu tidak berarti hanya karena mereka tidak langsung merespon. Jangan berpikir kamu gagal hanya karena mereka tidak mengangguk. Ada kalimat yang bekerja diam-diam. Ada kebenaran yang tumbuh perlahan dalam hati orang lain. Ada ucapan yang menjadi benih, dan benih tidak pernah terlihat bekerja sampai suatu hari ia menembus tanah. Namun ingat, bukan tugasmu memaksa mereka berubah. Tugasmu adalah berbicara dengan benar ketika waktunya tiba. Tugasmu adalah menjaga agar kebenaran tidak tercemar oleh kebencian. Tugasmu adalah memastikan bahwa suaramu tidak dipakai untuk memperpanjang luka, melainkan untuk mengakhiri pola yang salah. Setelah itu, biarkan semesta bekerja pada bagian yang tidak bisa kamu kendalikan. Mereka tidak berani membantah karena di hadapan kata-katamu, mereka tidak hanya menghadapi dirimu. Mereka menghadapi cermin, dan tidak semua orang berani menatap cermin ketika wajah batinnya belum siap dilihat. Mereka diam karena ada sesuatu dalam ucapanmu yang terlalu tepat, terlalu dekat dengan kenyataan, terlalu sulit diputarbalikkan. Jadi, ketika kamu diberi kesempatan berbicara, bicaralah dengan tenang. Jangan memukul dengan kata jika cukup menyentuh dengan kebenaran. Jangan memperpanjang jika satu kalimat sudah cukup membuka pintu kesadaran. Jangan menjadikan ucapanmu sebagai senjata yang membuatmu kehilangan cahaya. Jadikan ia lonceng batin. Lonceng yang berbunyi bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membangunkan. Bagian 7. Suaramu adalah tanda bahwa kamu sudah masuk bab kemenangan spiritual. Ada bab dalam hidup yang ditandai oleh tangisan. Ada bab yang ditandai oleh kehilangan. Ada bab yang ditandai oleh kebingungan panjang ketika kamu tidak tahu harus bertahan atau pergi, berbicara atau diam, melawan atau menerima. Namun ada juga bab yang ditandai oleh perubahan suara. Bukan hanya suara yang terdengar oleh telinga, tetapi suara batin yang akhirnya kembali berdiri tegak. Jiwa terpilih, ketika cara bicaramu mulai membuat mereka terdiam, itu bukan sekadar perubahan komunikasi. Itu tanda bahwa kamu sedang memasuki bab kemenangan spiritual. Kemenangan ini tidak selalu terlihat seperti sorak-sorai. Kadang kemenangan spiritual terlihat sangat sunyi.
Kamu tidak lagi gemetar saat menyatakan kebenaran. Tidak selalu terlihat seperti semua orang memuji. Tidak selalu terlihat seperti hidupmu langsung sempurna. Kamu tidak lagi hancur saat tidak disukai. Kamu tidak lagi kehilangan arah ketika orang lain mencoba mengguncangmu. Kemenangan spiritual adalah saat kamu bisa berdiri di hadapan orang yang dulu membuatmu merasa kecil, lalu menyadari bahwa kuasa mereka atas dirimu sudah habis. Ketika kamu bicara dan mereka diam, semesta seperti memberi tanda bahwa lingkaran lama sudah kehilangan kekuatannya. Dulu, kamu mungkin merasa harus menjelaskan berulang kali. Sekarang, satu kalimatmu cukup. Dulu, kamu mungkin merasa harus meminta agar dihargai. Sekarang, caramu berdiri sudah menjadi pesan. Dulu, kamu mungkin takut salah bicara karena khawatir ditinggalkan. Sekarang, kamu lebih takut mengkhianati kebenaran batinmu sendiri. Itulah kemenangan. Bukan kemenangan yang merendahkan mereka, tetapi kemenangan yang mengembalikan dirimu. Kamu menang ketika tidak lagi menjadi tawanan dari reaksi orang lain. Kamu menang ketika tidak lagi menjadikan persetujuan mereka sebagai oksigen. Kamu menang ketika bisa berkata, "Aku menghormati diriku, bahkan jika kamu belum mampu menghormatiku." Kamu menang ketika suaramu tidak lagi berlutut di hadapan ketakutan. Bab baru ini akan menguji kamu dengan cara yang halus. Setelah suaramu menjadi kuat, akan ada godaan untuk menggunakannya secara berlebihan. Akan ada godaan untuk membuktikan terlalu banyak. Akan ada godaan untuk membalas orang-orang yang dulu membuatmu diam. Tetapi jiwa terpilih harus naik lebih tinggi dari godaan itu. Jangan jadikan kemenangan spiritual sebagai panggung ego. Jangan jadikan wibawa baru sebagai alat untuk mempermalukan. Jangan jadikan kemampuan membuat orang diam sebagai alasan untuk merasa paling benar. Karena suara yang benar-benar diberkati bukan suara yang membuat semua orang tunduk, melainkan suara yang membuat kebenaran punya tempat. Suara yang matang bukan suara yang selalu menang debat, melainkan suara yang tahu kapan harus berhenti. Suara yang suci bukan suara yang tidak pernah salah, melainkan suara yang bersedia dikoreksi tanpa kehilangan martabat. Inilah tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya berani bicara, tetapi juga bijak dalam menggunakan keberanian itu. Mereka mungkin akan terus mencoba. Ada yang akan mengujimu dengan sindiran baru. Ada yang akan memancingmu dengan cerita lama. Ada yang akan berpura-pura tidak terpengaruh, padahal dalam diam mereka sedang menyesuaikan cara memperlakukanmu. Jangan sibuk memperhatikan semuanya. Tetaplah berjalan. Biarkan perubahanmu menjadi bukti. Biarkan ketenanganmu menjadi perisai. Biarkan kata-katamu keluar hanya ketika memang perlu, agar setiap ucapan tetap memiliki bobot. Jiwa terpilih, bab kemenangan spiritual ini menuntut satu hal, kesetiaan pada pusat batin. Jangan kembali menjadi versi dirimu yang mengemis untuk dimengerti. Jangan kembali mengecilkan suara hanya agar orang lain nyaman dengan kesalahannya. Jangan kembali meminta maaf atas batas yang sehat. Jangan kembali tersenyum pada hal yang sebenarnya melukai hanya karena takut disebut berubah. Kamu memang berubah, dan perubahan itu suci. Kamu berubah dari seseorang yang terus menahan menjadi seseorang yang tahu kapan harus menyatakan. Kamu berubah dari seseorang yang mudah dibuat ragu menjadi seseorang yang percaya pada kejernihan batinnya. Kamu berubah dari seseorang yang takut kehilangan tempat menjadi seseorang yang sadar bahwa tempat paling penting adalah tempatmu di dalam dirimu sendiri. Maka berdirilah, bicaralah saat waktunya tiba. Diamlah saat diam lebih mulia. Jangan buang suaramu untuk perang kecil yang tidak layak, karena mulai sekarang, suaramu bukan lagi suara lama. Simpan kekuatanmu untuk momen ketika kebenaran benar-benar perlu disampaikan. Suaramu adalah tanda perjalanan. Suaramu adalah bukti kebangkitan. Suaramu adalah pintu kemenangan yang terbuka setelah sekian lama kamu ditempa dalam sunyi. Jiwa terpilih, dengarkan penutup ini seperti kamu sedang berdiri di tengah ruang luas.
di bawah langit yang diam, sementara seluruh perjalanan hidupmu diputar kembali bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menunjukkan betapa jauh kamu sudah berjalan. Ingat masa ketika kamu disalahpahami dan tidak ada yang benar-benar bertanya apa yang kamu rasakan. Ingat masa ketika kamu ingin bicara tetapi menahan diri. Ingat masa ketika kamu hampir percaya bahwa suaramu tidak penting. Ingat masa ketika kamu memilih diam, bukan karena tidak punya kata, tetapi karena terlalu lelah menjelaskan diri kepada hati yang tertutup. Sekarang lihat dirimu, kamu masih di sini. Kamu tidak hancur, kamu tidak hilang, kamu tidak menjadi pahit seperti yang mereka harapkan. Kamu tidak menjadi kejam hanya karena pernah diperlakukan tidak adil. Kamu tetap membawa cahaya, tetapi cahaya itu kini memiliki pagar. Kamu tetap memiliki hati, tetapi hati itu kini memiliki kebijaksanaan. Kamu tetap bisa mencintai kehidupan, tetapi kamu tidak lagi menyerahkan dirimu kepada siapapun yang datang hanya untuk memadamkanmu. Mulai hari ini, deklarasikan dalam batinmu, suaraku tidak lagi lahir dari ketakutan. Suaraku tidak lagi meminta izin untuk menyatakan kebenaran. Suaraku tidak lagi dipakai untuk mengemis penerimaan dari orang yang tidak mampu melihatku dengan jernih. Suaraku adalah cahaya, suaraku adalah batas, suaraku adalah kesaksian bahwa aku sudah melewati malam panjang dan tetap memilih bangkit. Ingatlah pesan ini. Jika mereka meninggikan suara, jangan buru-buru mengecilkan dirimu. Jika mereka memutarbalikan cerita, jangan buru-buru panik membuktikan semuanya. Jika mereka meremehkanmu, jangan terburu-buru membalas agar terlihat kuat. Kekuatanmu tidak perlu dipamerkan. Kekuatanmu cukup berdiri. Ketika waktunya tiba, satu kalimat yang keluar dari jiwa yang sadar akan lebih kuat daripada 1000 kalimat yang lahir dari amarah. Dan jika setelah kamu bicara mereka terdiam, jangan gunakan keheningan itu untuk merasa menang atas mereka. Gunakan keheningan itu untuk bersyukur bahwa kamu tidak lagi mengkhianati dirimu sendiri. Gunakan keheningan itu untuk mengingat bahwa perjalananmu bukan tentang membungkam dunia, melainkan tentang membebaskan suaramu dari penjara rasa takut. Gunakan keheningan itu sebagai tanda bahwa kamu sudah kembali kepada martabatmu. Inilah deklarasi terakhirnya, kamu tidak diciptakan untuk selamanya disalahpahami. Kamu tidak ditakdirkan untuk terus mengecil agar orang lain merasa besar. Kamu tidak harus menjelaskan jiwamu kepada setiap orang yang hanya ingin mencari celah. Kamu tidak wajib membuktikan cahaya kepada mereka yang memilih menutup mata. Kamu cukup hidup dengan benar, berbicara dengan jernih, berjalan dengan teguh, dan menjaga agar hatimu tidak berubah gelap hanya karena pernah melewati tempat yang gelap. Sekali kamu bicara, mereka langsung diam, bukan karena kamu menakutkan, bukan karena kamu ingin berkuasa, tetapi karena akhirnya suaramu sejajar dengan kebenaran yang kamu bawa. Dan ketika suara seseorang sejajar dengan kebenaran, bahkan udara pun ikut mendengarkan. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tekan tanda suka sebagai tanda bahwa kamu menerima getaran baik dari pesan ini. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap pesan baru bisa sampai kepadamu pada waktu yang tepat. Tulis komentar, "Aku siap berbicara dengan cahaya batin," sebagai tanda bahwa kamu tidak lagi ingin hidup dalam suara yang tertahan. Bagikan video ini kepada seseorang yang perlu diingatkan bahwa diamnya selama ini bukan akhir dari cerita, melainkan persiapan sebelum suaranya menjadi terang. Dan mulai detik ini, berjalanlah dengan dada yang lebih lapang,